Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kembali lagi selamat berjumpa di channel Amore Paso. Kali ini saya akan berbicara tentang beberapa alasan pembunuhan Yesus. Saya akan melihat dari sudut pandang orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus. Dan kemudian saya akan memberikan beberapa makna dari sengsara dan wafat Yesus bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sabda, karya, dan tindakan Yesus menimbulkan goncangan yang luar biasa hebatnya bagi para pemuka agama Yahudi saat itu yang sedang mempertahankan status atau jabatan keagamaannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kematian Yesus merupakan konsekuensi dari konflik antara sabda dan karyanya yang berhadapan dengan status para pemuka agama saat itu. Ada 3 alasan pembunuhan Yesus dari sudut pandang pemuka agama Yahudi saat itu. Alasan yang pertama adalah alasan agama. Orang Yahudi menganggap Yesus telah mengkritik dan menentang perilaku ibadat serta tradisi yang dianggap suci oleh orang-orang Yahudi saat itu. Yesus dianggap menentang perilaku ibadat yang suci itu. Kita bisa melihat di dalam Markus bab 7 ayat 15, di mana teks ini berbicara tentang najis dan tidaknya. Di dalamnya berisi tentang soal halal dan haram. Dan di dalam Markus bab 2 ayat 18 sampai dengan 22 berbicara tentang hal berpuasa, di mana Yesus dan para muridnya tidak melakukan puasa. Artinya bahwa mereka dianggap menentang tradisi saat itu, di mana orang Yahudi harus melakukan puasa. Dan yang ketiga adalah hari Sabat. Di dalam Markus bab 2 ayat 27, Yesus dianggap melanggar aturan hari Sabat karena Yesus bersama para muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Dan Yesus mengatakan bahwa hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dan di dalam Markus bab 3 ayat 4 dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Markus bab 7 ayat 9, Yesus mengkritik orang-orang Yahudi yang mengesampingkan perintah Allah dan mengedepankan adat istiadatnya sendiri. Dan di dalam Matius bab 12 ayat 11 sampai dengan 12, di mana Yesus menyembuhkan orang dan ia dikritik dan ditentang. Namun Yesus menjawab, mana lebih penting, menyembuhkan manusia pada hari Sabat. Dan Yesus menentang dan mengkritik bahwa mereka juga mengangkat domba yang tersesat di semak-semak juga pada hari Sabat. Lalu mengapa mereka melarang dia untuk menyembuhkan orang pada hari Sabat? Artinya bahwa orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang berada dalam kesesatan yang harus disembuhkan dari penyakitnya itu. Namun mereka menganggap Yesus melanggar hari Sabat. Saudara-saudari yang terkasih, dan di dalam alasan agama selain dari melanggar halal haram, puasa, dan juga hari Sabat,
Yesus juga dianggap sebagai penghujat Allah. Di dalam Matius bab 9 ayat 1 sampai 8, Yesus dianggap penghujat Allah karena ia mengatakan kepada orang bahwa dosamu sudah diampuni. Ketika ia melihat iman orang lain yang datang kepada Yesus, ia mengatakan, dosamu sudah diampuni. Mendengar kata-kata itu, orang-orang Yahudi mencap Yesus sebagai penghujat Allah. Dan di dalam Yohanes bab 10 ayat 29, Yesus menyebut Allah sebagai Bapa. Dan ia mengatakan bahwa Bapa dan Dia adalah satu. Ketika Yesus mengatakan itu, orang-orang Yahudi semakin marah kepada Yesus. Dan dilengkapi lagi pada Yohanes bab 10 ayat 36 sampai dengan 38, di mana Yesus menyamakan diri dengan Allah. Semakin membuat orang Yahudi atau para pemuka agama Yahudi semakin marah. Mengapa mereka marah? Karena Yesus hanyalah manusia biasa, tetapi ia menyamakan diri dengan Allah. Itulah yang membuat orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, alasan yang kedua adalah alasan politik. Yesus dianggap mengganggu stabilitas politik orang Yahudi saat itu, atau stabilitas saat itu di mana Roma sedang berkuasa. Di dalam Markus bab 8 ayat 29 sampai dengan 30, Yesus diakui oleh Petrus sebagai Mesias. Yesus dianggap sebagai tokoh Mesias dalam arti politik, sehingga ia harus melakukan pemberontakan. Sebagai tokoh revolusi, ia harus melawan terhadap para penjajah Romawi. Namun sayang, banyak orang yang mengikuti dia akhirnya berbalik berteriak. Yang waktu Minggu Palma berteriak, Hosana Putra Daud, kini mereka dihasuti oleh orang-orang Yahudi, para pemuka agama saat itu, dan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus dianggap sebagai pemberontak, sebagai manusia yang melawan orang-orang Roma saat itu karena tidak menjaga stabilitas saat itu, stabilitas politik saat itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat pada tulisan di palang kayu salib yang dianggap hina raja orang Yahudi. Itulah klaim mereka bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi dalam arti politik, namun ia wafat di salib, menganggap bahwa Yesus tidak berdaya apa-apa untuk membela bangsanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, palang salib, sebenarnya hukuman salib itu adalah kekasan hukuman orang-orang Yahudi bagi para budak, bagi para penjahat kelas kakap atau kelas berat, atau bagi para pemberontak politik. Dan Yesus dianggap sebagai pemberontak politik sehingga ia berhak untuk disalibkan. Namun, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk menyalibkan Yesus, mereka menganggap Yesus sebagai pemberontak. Di pengadilan tidak ada salah sedikit pun bahwa Yesus dicap sebagai seorang pemberontak, karena Pilatus tidak menemukan kesalahan sama sekali akan tindakan, akan kesalahan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dan alasan yang ketiga yaitu alasan pembersihan kenisa. Di dalam Matius bab 21 ayat 12 sampai dengan 17 dikatakan bahwa Yesus
menyucikan bait Allah, di mana Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah karena melakukan perdagangan secara tidak jujur di sekitar bait Allah dan merusak marwah bait Allah sendiri. Dan itu kita temukan juga di dalam Markus bab 11 ayat 15 sampai dengan 19 dan Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48. Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang merupakan awal konflik atau awal rencana pembunuhan terhadap Yesus yang telah bermasalah atau konflik dengan para pemuka Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih, ada 3 alasan yang sudah saya sebutkan tadi: alasan agama, alasan politik, dan alasan pembersihan kenisa. Dan ini sangat-sangat jelas di hadapan Pilatus. Orang Yahudi berteriak bahwa ia telah menghujat Allah dan menurut hukum ia harus dihukum mati. Namun ketika Pilatus menginterogasi Yesus, ternyata tidak menemukan kesalahan. Dan mereka berteriak lagi, memberi alasan yang baru, yaitu alasan politik, karena Yesus menganggap diri sebagai raja. Dan orang Yahudi semakin berteriak, raja mereka hanyalah Kaisar. Bayangkan betapa munafiknya, supaya Yesus harus disalibkan. Dan akhirnya Yesus harus disalibkan karena massa yang begitu luar biasa. Pilatus yang takut akan massa dan mengabaikan kebenaran, terpaksa Yesus harus disalibkan. Namun saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kematian Yesus bagi kita orang-orang Katolik atau orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, kematian Yesus disalib adalah pengorbanan Yesus, penebusan Yesus atas dosa-dosa kita sebagai orang-orang durhaka. Ibrani bab 8 ayat 2. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus rela untuk menempuh kisah piluh dan kisah sengsara yang sangat berat itu. Ia rela untuk menempuh nasib malang sebagai penjahat, sebagai pengkhianat, sebagai penghujat, bahkan sebagai penyamun di kayu salib. Yesus disamakan sebagai penyamun. Padahal bagi kita Yesus adalah anak Allah, putra Allah. Namun lewat cara itulah Yesus menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang menjadi makna sengsara dan wafat Yesus bagi kita yang percaya kepadanya? Yang pertama adalah makna dari sengsara dan wafat Yesus. Tindakan Yesus itu adalah tindakan pengorbanan atau kemartiran. Yesus berkorban, Yesus menyatakan diri sebagai nabi yang ditolak di tanah asalnya sendiri. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 10. Yesus berkorban untuk kita. Maka bagi kita, apakah kita juga rela untuk berkorban untuk orang lain? Pesan atau makna sengsara dan wafat Yesus yang kedua adalah tindakan Yesus itu adalah tindakan yang menyelamatkan dosa-dosa kita. Wafat Yesus disalib demi keselamatan kita. 1 Korintus bab 15 ayat 5 sampai dengan 5. Yesus rela sengsara mengikuti jalan salib dan wafat di salib hanya untuk menyelamatkan kita. Markus bab 14 ayat 24. Dan saudara-saudari yang terkasih, makna sengsara dan wafat Yesus yang ketiga yaitu tindakan Yesus itu
merupakan perwujudan kasih Allah yang paling tinggi. Yesus mewujudkan kasih-Nya yang begitu luar biasa bagi kita dengan wafat di salib untuk menebus kita. Betapa sayangnya terhadap kita manusia, Allah rela putranya yang tunggal untuk wafat di salib. Di dalam Roma bab 5 ayat 5 sampai dengan 8 dan di dalam Yohanes bab 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengutus putranya yang tunggal sehingga wafat di salib demi menebus dosa-dosa kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Artinya bahwa dengan keyakinan dan kepercayaan kita akan Yesus Kristus, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan dibandingkan di dalam Yohanes bab 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah Yesus. Betapa kasih yang luar biasa untuk kita. Ia rela untuk wafat di salib. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga kita dipenuhi oleh Roh Kudus untuk selalu percaya kepada Kristus, karena tindakan Kristus lewat wafat dan sengsaranya hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan pesan yang keempat bagi kita yang merupakan bagian dari makna kisah sengsara dan wafat Yesus, yaitu kita jangan mencari alasan untuk berkompromi dengan dosa, dan kita tidak boleh mengabaikan kebenaran, tetapi kita memperjuangkan kebenaran itu. Karena Yesus adalah jalan kebenaran, maka kita harus percaya kepadanya. Maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Marilah kita menjauhkan segala dosa dan salah kita. Kita sadar bahwa Yesus telah melewati kisah sengsara dan wafat di salib hanya untuk dosa-dosa kita. Semoga renungan, penjelasan dan wejangan ini bermanfaat untuk kita, khususnya sebagai orang-orang Kristen, orang-orang Katolik. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.